Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kakak-kakak semuanya, selamat siang dan salam pramuka. Nah, kali ini kita bakalan belajar bareng apa itu PBB. Nah, kakak-kakak semuanya pasti udah tahu kan PBB itu apa. Nah, kita bakalan belajar bareng nih tentang apa itu PBB dan kita bersama-sama mendalami tentang PBB itu sendiri. Nah, kakak-kakak semuanya kan udah tahu PBB itu apa. Nah, PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut UN atau United Nations. Nah, pengertian PBB itu apa sih? Sebuah organisasi internasional yang menghubungkan antara pemerintah dengan pemerintah yang bersifatnya itu untuk mendorong kerjasama internasional. Nah, jadi PBB itu sifatnya bukan regional antar negara, tapi langsung nasional atau seluruh dunia. Nah, PBB ini didirikan tanggal 24 Oktober tahun 1945. Nah, kita tahu bahwa PBB itu berdiri di New York, Amerika Serikat. Jadi itu adalah markas besar PBB. Jadi itu adalah kantor di mana semua rapat digelar di New York itu sendiri di Amerika Serikat. Nah, latar belakang organisasi itu pasti memiliki tujuan-tujuan yang untuk dicapai bersama. Apa sih tujuan PBB itu? PBB itu ada 4 tujuan utama. Yang pertama adalah menjaga perdamaian dunia. Jadi PBB ini memiliki tujuan untuk mendamaikan negara-negara yang masih perang ataupun yang lainnya. Jadi untuk perdamaian rakyat dan perdamaian dunia itu sendiri agar tidak terjadi perang seperti itu. Nah, yang kedua adalah mengembangkan hubungan persahabatan antar negara. Nah, jadi ini tuh kita antar negara untuk bisa menjadi damai pasti untuk mengeratkan hubungan juga ya. Jadi tujuan PBB yang kedua adalah mempererat hubungan antar negara untuk kedamaian itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah membantu negara-negara bekerja sama untuk meningkatkan kehidupan orang-orang miskin, lalu mengatasi kelaparan, penyakit, dan buta huruf, dan mendorong penghormatan terhadap hak dan kebebasan satu sama lain. Jadi untuk mendorong permasalahan-permasalahan yang ada di negara-negara yang bergabung di PBB itu sendiri, yaitu tadi ya kayak orang miskin, buta huruf, dan lain sebagainya. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu menjadi pusat harmonisasi tindakan bangsa untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi untuk hubungan antara bangsa-bangsa itu ada di tujuan utama nomor 4 itu sendiri, yaitu harmonisasi antar negara-negara untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang tadi udah aku sebutkan nih. Ada apa tadi? Ada hubungan baik, ada menolong, lalu ada perdamaian dan lain sebagainya. Itu adalah 4 tujuan utama didirikannya PBB itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah sejarah. Nah, sekarang kita bakalan mempelajari atau belajar bareng tentang sejarah berdirinya PBB itu sendiri. PBB itu tidak langsung namanya PBB loh kawan-kawan semua, tapi bertahap di tahun 1919, di tahun 1941, di tahun 1942, di tahun 1945 dan seterusnya itu baru dibentuk PBB. Nah, apa saja sih sejarah PBB itu kita bakalan belajar bareng sekarang. Untuk yang pertama itu tahun 1919. Itu namanya itu dulu bukan PBB tapi melainkan LBB, yaitu Liga Bangsa-Bangsa atau Language of Nation. Dibentuk dengan tugas berupa menjaga perdamaian dunia internasional, melenyapkan perang tentunya, lalu mengadakan diplomasi secara terbuka dan menaati hukum internasional maupun perjanjian internasional. Lalu yang kedua itu di tahun 19 Agustus 1941, yaitu ketika penandatanganan piagam Atlantik oleh Presiden Uni Soviet, lalu Perdana Menteri Inggris. Pada waktu itu ada usulan nih untuk membuat sebuah organisasi yang dibentuk untuk organisasi global yang menangani urusan antar negara nih. Nah, setelah ada rancangan seperti itu, di tanggal 1 Januari 1942 itu ada penandatanganan deklarasi oleh United Nations yang berisi tentang tujuan
tujuan tentang perang negara sekutu oleh 26 negara yang menandatanganinya. Lalu di tahun 21 Agustus sampai 7 Oktober 1944 itu dalam konferensi OCAS atau di Washington DC, pada para diplomat itu ada dari Inggris, ada dari Amerika Serikat, ada dari Uni Soviet, itu bertemu dengan diplomat Cina, maka dinamakan Big Four atau negara empat besar nih. Ada pertemuan yang merumuskan tentang tujuan, struktur, fungsi. Pada saat ini tuh masih ada selisih banyak antara negara-negara tersebut. Lalu pada bulan Februari tahun 1945 itu barulah ada muncul nih, ada kata-kata PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri pada pertemuan ketiga negara di Crimea pada konferensi konferensi yang berada di Yalta. Lalu di tanggal 25 April tahun 1945 itu ada konferensi PBB nih, tentang organisasi internasional yang dihadiri oleh 50 negara. Perwakilan yang itu diadakan di San Francisco. Yang aku kasih tahu yaitu ada 50 negara, yaitu ada 9 Eropa, dari Amerika ada 21, di Timur Tengah ada 7, di Asia Timur ada 2, di Afrika ada 3, di Ukraina ada 1, lalu di Belarusia ada 1. Nah, negara persemakmuran Inggris itu ada 5, lalu Polandia yang tak mengirim perwakilan tetap diikutkan sebagai anggota PBB itu sendiri. Nah, perwakilan negara berdiskusi soal masalah dunia, soal masalah peran PBB, yaitu secara politik, ekonomi, kesejahteraan bangsa-bangsa, dan lain-lain, terutamanya kesejahteraan sosial juga. Lalu status koloni dan negara jajahan, begitu juga pertahanan dan dominasi negara-negara adikuasa dan kesetaraan. Yaitu pengadaan atau apa sih yang dibahas di konferensi PBB di tahun ini, di 25 April 1945 ini. Nah, di tanggal 26 Juni tahun 1945 itu penandatanganan piagam PBB yang merupakan hasil dari diskusi pada konferensi PBB di San Francisco tadi tanggal 25. Yaitu ada yang pertama, pembukaan dari piagam PBB yang menyebutkan tujuan PBB itu. Nah, tujuan PBB itu untuk apa sih? Untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang. Jadi karena dulu ada berbagai perang, tujuan PBB itu untuk menyelamatkan generasi nih agar tidak ada terjadi perang lagi. Lalu ada menegaskan keyakinan akan hak asasi manusia, bahwasanya hak asasi manusia ini juga perlu didukung oleh seluruh bangsa di dunia agar terciptanya kesejahteraan itu sendiri. Lalu ada membangun kondisi di mana keadilan dan kehormatan atas kewajiban yang timbul dari di mana keadilan dan kehormatan ini timbul dari perjanjian dan hukum internasional dapat dipertahankan. Jadi di sini itu PBB juga mempunyai tujuan nih atas kondisi yang keadilan itu juga ditegakkan di seluruh dunia, tidak hanya pada negara-negara tertentu tapi di seluruh dunia. Itu adalah tujuan PBB itu. Lalu ada meningkatkan kesejahteraan sosial dan stabil hidup yang aku jelaskan tadi itu ya. Jadi itu adalah beberapa tujuan didirikannya PBB itu sendiri, untuk kesejahteraan sosial agar lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. Itu adalah tujuan dibentuknya PBB. Pada intinya itu PBB itu memiliki tujuan untuk mensejahterakan, untuk menjadikan lebih baik dari sebelumnya, agar tercipta perdamaian dari seluruh bangsa yang untuk masyarakat kita sendiri juga. Nah, di tanggal 24 Oktober 1945 itu pengumuman piagam PBB sebagai tanda berdirinya PBB di San Francisco, California. Jadi di tanggal ini PBB itu jadi resmi bahwasannya ada organisasi yang bernama PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri. Nah, di tahun 1946 LBB dibubarkan, tidak bisa menghadapi konflik dunia setelah Perang Dunia I, sehingga Perang Dunia II tetap terjadi dan tidak bisa dihentikan. Jadi pada saat PBB itu muncul, LBB itu belum dibubarkan nih, karena masih ada tugas yang harus diselesaikan. Tapi karena LBB tidak bisa
mengatasi situasi pada saat itu, maka LBB dibubarkan dan digantikan menjadi PBB itu sendiri. Nah, kakak-kakak semua sekarang udah tahu kan PBB itu tugasnya apa, sejarah berdirinya PBB itu bagaimana, sekarang sudah tahu kan. Jadi kalau misalnya ada yang tanya atau bagaimana, teman-teman semuanya bisa menjawab sekarang. Jadi PBB itu sangat penting bagi kehidupan kita, khususnya untuk bangsa Indonesia itu sendiri dan bangsa-bangsa lainnya. Itu saja sejarah dari PBB. Selanjutnya bakalan dijelaskan oleh Kak Miranda. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Kak Helvi. Di sini kita akan belajar mengenai struktur dan keanggotaan PBB. Yang pertama kita akan mempelajari tentang struktur. Struktur meliputi yang pertama majelis umum yang merupakan penasihat utama, pembuat kebijakan, dan representatif dari PBB yang beranggotakan 193 anggota PBB. Dan setiap tahunnya diadakan pemilihan presiden untuk 1 tahun jabatan. Yang kedua ada Dewan Keamanan yang bertugas sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan internasional secara umum yang beranggotakan 15 negara, yaitu 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Yang ketiga ada Dewan Ekonomi dan Sosial yang bertugas memberikan rekomendasi dan menilai kebijakan mengenai masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan yang beranggotakan 54 yang dipilih langsung oleh Majelis Umum dengan masa bakti 3 tahun. Yang keempat ada Dewan Perwakilan yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan daerah-daerah yang diwakilkan. Dewan Perwakilan akan mengusulkan daerah tersebut untuk mencapai pemerintahan sendiri, yang terdiri dari 3 golongan anggota, yaitu ada anggota-anggota yang menguasai daerah perwakilan, anggota-anggota tetap Dewan Keamanan yang tidak menguasai daerah perwakilan, yaitu ada Rusia dan Tiongkok, dan sejumlah anggota yang dipilih untuk 3 tahun oleh Majelis Umum, sehingga anggota-anggota yang memegang perwakilan sama banyaknya dengan anggota-anggota yang tidak memegang perwakilan. Yang kelima ada Mahkamah Internasional yang bertempat di Den Haag, Belanda, yang berfungsi menegakkan hukum sesuai dengan hukum internasional, juga bertugas untuk menyelesaikan masalah agar antar negara anggota, yang terdiri dari 15 hakim yang menjabat selama 9 tahun. Lalu yang keenam ada Sekretariat PBB yang bertugas melakukan administrasi PBB sehingga menyediakan informasi untuk dewan-dewan. Sekretaris Jenderal yang merupakan pemimpin Dewan Sekretariat dipilih oleh Majelis Umum. Pemilihan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Dewan Keamanan dengan masa bakti 5 tahun. Lalu yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang keanggotaan PBB yang pada awal didirikannya beranggotakan 51 negara dan sampai saat ini mencapai 193 negara yang hampir mencakup seluruh dunia. Dan negara terakhir yang bergabung ke PBB adalah Sundan Selatan pada tahun 2011 dan Indonesia bergabung pada tanggal 28 September 1950. Itu dia penjelasan mengenai struktur dan keanggotaan PBB. Terima kasih. Halo semuanya, setelah tadi kita telah mempelajari tentang pengertian dan tujuan, sejarah, struktur dan anggota tentang PBB, marilah kita mempelajari tentang logo PBB. Nah, ini merupakan lambang logo PBB. Lambang PBB ini dibuat oleh tim perancang yang dipimpin oleh Oliver Lincoln Lundquist dalam konferensi organisasi internasional PBB pada tahun 1945. Terdapat peta dunia yang memuat 5 benua yang ada di bumi yang melambangkan semua masyarakat dunia dan area yang menjadi fokus perdamaian dunia. Terdapat pohon zaitun yang melambangkan perdamaian dunia. Warna biru sebagai warna latar melambangkan